ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang dianjurkan dan disunahkan untuk dibaca ketika bangun dari tidur atau untuk orang yang sakit. Wa istahabu, dan disunahkan an yaqra'a, membaca idza staiqadha minan naum, jika bangun dari tidur. Disunahkan bagi orang yang bangun tidur untuk membaca kulla lailatin, setiap malamnya. Setiap malam ketika bangun dari tidur disunahkan baginya membaca akhir Al-Imran, ayat terakhir dari surat Al-Imran. Dimulai dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhir. Seperti yang dulu pernah diputar di radio MAFM sebelum tarhim. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai akhir. Dan itu telah ditetapkan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim bahwa Nabi SAW membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Imran ketika bangun dari tidur. Dan ini khususnya di kota Tarim, itu dibaca di masjid-masjidnya. Dibaca di masjid-masjidnya. Inna fi khalqis samawati wal ard laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsayta ma lidh dhalimin ansar rabbana inna, sampai akhir. Itu dibaca. Kemudian apa yang dibaca di hadapan orang yang sakit atau untuk orang yang sakit. Yang umum, yang sering adalah surat Al-Fatihah. Karena itu disunahkan untuk dibaca di hadapan orang yang sakit atau dibacakan untuk orang yang sakit. Juga sama di dalam hadis sahih, Nabi pernah menyatakan wa ma adraka annaha ruqyah. Ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah itu ruqyah. Artinya obat yang dapat menyembuhkan. Sebetulnya Al-Qur'an secara keseluruhan itu adalah obat. Sebagaimana Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat. Tapi tentunya orang yang bisa menjadikan itu adalah obat. Karena tergantung orang bisa menjadikan itu obat, bisa menjadikan racun. Seperti obat, kalau kita ke apotek ada obat itu yang jadi obat sembuh, ada orang yang menjadikannya racun untuk teler, mabuk dan semisalnya. Dan surat Al-Fatihah di antara dari Al-Qur'an yang bisa dijadikan obat. Juga disunahkan untuk dibacakan di hadapan orang yang sakit, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu meniupkan kedua tangannya. Ya, setelah membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan kedua tangan lalu dihusapkan ke orang yang sakit. Ini juga jelas di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, dan sudah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu. Dari Talha bin Musarrif dikatakan innal marid idza quri'a indal Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an di hadapan orang yang sakit,
Wajada lidzalika khifatan. Orang yang sakit itu akan merasa ringan. Sakit yang dideritanya akan berkurang. Bukan malah lihat TV atau nyetel musik atau main HP dan yang lain sebagainya. Mestinya dibacakan Al-Quran. Mungkin kalau sekarang dibacakan Al-Quran dipikir kalau itu dari anaknya, maka bikin aku mati ya. Bikin dan terima warisanku tak. Padahal dibacakan Al-Quran itu untuk meringankan sakitnya, mengurangi. Karena itu diceritakan, diriwayatkan di situ, dakhaltu ala Khaythamah. Aku masuk, aku datang ke Khaythamah. Wa huwa marid. Saat itu Khaythamah sakit. Lalu Imam Talha bin Musarrif berkata, "Inni arakal yaum dhahikan." Di kitab yang dibaca tadi. Tapi di dalam kitab ini ditulis, "Inni arakal yauma salihan." Aku perhatikan kamu hari ini nih senyum. Artinya sudah bisa senyum, sudah bisa bahagia. Atau aku melihat kamu ini enakan. Katanya Khaythama, innahu quri'a indil Qur'an. Ya, hari ini dibacakan di hadapanku atau padaku Al-Qur'an. Karena dibacakan Al-Qur'an ini enakan, entengan. Warawal Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala bi isnadihi anna Ramadhi radhiyallahu anhu kana idza ishtaka syai'an qala hatu ashabal hadits fa idza hadaru qala iqra'u alayya al-hadits. Fahada fil hadis wal Qur'anul Karim aula. Imam Al-Khatib yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, beliau dengan isnadnya bahwa Imam Ar-Ramadi radhiyallahu anhu kalau mengeluh sesuatu itu nggak enak pada badannya, beliau langsung memerintahkan muridnya atau temannya, kawannya untuk memanggilkan ashabul hadis. Mana? Panggilkan. Kalau mereka sudah ngumpul, bacakan hadis. Nggak enak, bacakan hadis. Kalau kita kan nggak enak, dijak. Nah, untuk ini, untuk itu, salasan kabeh. Nah, karena apa? Hadir majelis kalau badan nggak enak tambah loro. Kalau kita, nah, dengar ayat Quran tambah parah. Nah, berbuat baik kepada orang lain tambah sakit, tambah remuk awakku. Kalau kita, kalau kita itu, kalau mereka enggak, mereka justru lebih senang dan lebih menyehatkan badannya. Sakit nggak enak badannya, panggil ashabul hadis, ngumpul suruh baca hadis, enteng seger langsung. Lah kalau itu dikatakan hadis, apalagi Al-Qur'an. Kalau hadis aja bisa meringankan badan seseorang yang sedang lemah, apalagi Al-Qur'an. Nah, karena itu kita harus jadikan Al-Qur'an, ilmu dan lain sebagainya itu peringan. Kalau kita sakit, penyejuk ketika kita galau. Ya apa caranya? Yaitu rubah yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita, ruban. Dari dulu tetap pancet, dahulukan dirinya sendiri, nggak mungkin Al-Quran, hadis atau ilmu menjadikan obat buat dia sudah. Kenapa? Selalu mendirikan dirinya. Apa-apa awak edisi, apa-apa dirinya dulu, nggak pernah apa-apa orang dulu, enggak. Selalu, sampai kapan? Seringkali kita sampaikan, sampai kapan? Ini ngawati kok ndak ngangkat dewe. Kamu sekarang ingin senang sendiri atau ingin senang dengan keluarga kamu? Siapa yang gali kuburan kamu? Keluarga kamu. Ada, coba perhatikan dari kita nih. Kalau mati keluarga kita, yang gali keluarga kita. Orang lain yang gali. Kemudian yang angkat keluarga kita. Orang lain. Terus
Hidupnya dia, hidupnya keluarganya toh. Iling nggak mati. Kira-kira kalau satu kampung kamu itu sadar, mereka nggak mau, gimana coba keluarga kamu? Nggak kerepotan, nggak kesusahan. Karena itu rubah Al-Quran, hadis, ilmu bisa jadi penenang, bisa jadi penawar. Karena apa? Sudah bukan diri kita yang kita utamakan. Kalau kita mengutamakan diri kita, apa-apa awain, kok apa-apa keluarganya teloen kok. Ya. Lihat aja nanti. Ya. Kamu akan susah, kamu akan sedih, kamu akan ya, terhina. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita mendahulukan orang lain, Al-Qur'an bisa menjadi penawar. Hadis bisa menjadi penawar. Ilmu bisa menjadi penawar dan itu terbukti. Para aulia terbukti kepada Imam Abu Bakar Ar-Ramadi radhiyallahu anhu dibacakan hadis sehat. Bahkan tidak sedikit kalau kita mau menceritakan itu tentang mereka. Dibacakan ini mereka ini penawar. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan, ya, ketaatan, ibadah penawar, ya, peringan untuk kehidupan kita baik dari sakit dan yang lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.